Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Salam Pancasila. Merdeka. Terima kasih. Jadi tutupannya makin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang yang sangat nyaman. Maka senior kita Pak Mudawaku kita selalu mendapat kesempatan untuk diberi fasilitas untuk kegiatan kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Mudawaku dan keluarga sebagai seorang senior yang konsisten untuk tetap berjalan di jalan yang kita lalui bersama ini secara konsisten. Teman-teman, sahabat-sahabat, para senior, para sepuh dan pejabat yang hadir di kesempatan pada sore hari ini, teman-teman alumni PA yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yang perlu saya sampaikan yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merayakan Hari Raya Natal dan tadi sudah bersama-sama melakukan ibadah merayakan Raya Natal dengan penuh hikmat, kurang suatu apapun dan berjalan lancar. Dan terima kasih kepada pendeta yang tadi sudah memimpin jalannya ibadah Raya Natal pada sore hari ini. Yang kedua, saya sampaikan ucapan selamat tahun baru 2023, tahun yang layanat dan akan menyusul pemilu serentak yang hangatnya sudah mulai dari sekarang ini. Apalagi institusi di mana saya berada ini sudah mulai menerima banyak permohonan yang untuk memutus perkara-perkara yang sangat penting dan krusial bagi kelangsungan NKRI. Melihat tema dan subtema yang dilakukan pada perayaan Natal kali ini di seluruh Indonesia, karena saya menghadiri beberapa kesempatan perayaan Natal baik di Mahkamah Konstitusi, IKFH maupun di tempat saya alumni SMA 1 di Semarang. Itu tema dan subtema yang berbeda adalah di subtemanya. Tema besarnya kita masing-masing berjalan melalui jalan yang berbeda, tapi kita pulang ke tempat yang sama. Dalam arti ini saya artikan pulang ke tempat yang sama di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Meskipun kita berbeda dalam hal apapun, maka kita harus pulang dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, apalagi di tengah situasi menyongsong pemilu serentak 2024. Kita harus tetap solid sebagai satu bangsa yang merdeka, berdaulat dalam rangka untuk mencapai tujuan visi misi negara yang tercantum di Alinea Kemerdekaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian melihat subtema yang dipilih oleh teman-teman panitia PA GMI,
Ini sungguh membahagiakan kita semua karena subtema ini adalah subtema yang diajarkan, yang diwariskan oleh Universitas Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Semboyan yang sudah lama pada zaman Majapahit juga sudah ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kemajuan bangsa Indonesia. Sudah sunatullah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memang diciptakan berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, macam-macam ras, bermacam-macam agama, bahasa, dan sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah kita disatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan wilayah Nusantara yang begitu besar. Tapi syukur alhamdulillah Universitas Indonesia telah memiliki satu ideologi way of life yang tidak diambil dan diimpor dari negara-negara lain, tapi ini diambil dari hasanah bumi pertiwi yang sudah mendarah daging dipraktekkan bangsa Indonesia sejak zaman yang lalu. Baru saja saya share di WA grupnya DPP ada komentar dari seorang pemain sepak bola. Dia kalau tidak salah berposisi sebagai penyerang yang berasal dari Yugoslavia. Usianya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, sekarang menjadi warga negara Indonesia dan sekarang lagi viral. Ini orang Yugoslavia sekarang menjadi warga negara Indonesia dan merasa nyaman berada di Indonesia dan memilih menjadi orang Indonesia dengan istri dan anak-anaknya juga menjadi warga negara Indonesia. Dia mengatakan begini, negara Indonesia adalah taman firdausnya dunia. Karena apa? Di sini sebagai subtema dari perayaan ini, kemajuan bangsa Indonesia tidak menjadi pemecah belah, tapi kemajuan Indonesia malah menjadikan satu persatuan yang solid. Bangsa yang homogen itu mempunyai ketahanan nasional yang lebih rendah dibanding bangsa yang heterogen tetapi sudah solid, karena sudah teruji dengan perbedaan-perbedaan itu bisa bersatu. Kalau bangsa yang homogen itu ibaratnya dikacaukan sedikit saja pasti sudah terpecah belah. Tapi negara yang heterogen, negara yang bineka kalau sudah solid itu maka mempunyai ketahanan nasional, ketahanan budaya yang sungguh lebih kuat daripada bangsa yang heterogen. Saya teringat dialog antara Presiden Yusuf Broz Tito dengan Bung Karno, bapak ideologis kita. Pada waktu itu, pada saat itu, beliau berdua bertemu dan Bung Karno, guru ideologis kita, bertanya pada Presiden Tito, Tuan Tito, kalau Tuan Tito wafat, kira-kira negara Anda akan menjadi seperti apa? Itu pertanyaan Bung Karno pada Presiden Yusuf Broz Tito. Yusuf Broz Tito mengatakan begini, Tuan Presiden Republik Indonesia, saya yakin negara Yugoslavia akan tetap utuh menjadi negara besar di Eropa Tengah. Karena saya meninggalkan tentara yang mempunyai disiplin yang kuat, tentara yang kuat dan handal. Saya harapkan masih tetap dapat menjaga Yugoslavia menjadi negara besar. Sebaliknya kemudian Yusuf Broz Tito tanya, Tuan Presiden Soekarno, bagaimana dengan negeri Anda? Bung Karno dengan sangat hati-hati dan mendalam sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Bung Karno mengatakan, Tuan Presiden Tito, Indonesia yang akan saya tinggalkan nanti, saya yakin akan tetap menjadi negara yang utuh, negara yang besar, menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Karena saya telah meninggalkan dasar negara, way of life yang saya sebut Pancasila. Itu dialog luar biasa. Ternyata syukur alhamdulillah yang terbukti adalah apa yang disampaikan oleh Bung Karno, guru ideologis kita. Indonesia masih tetap utuh, Indonesia masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan telah mengalami berbagai goncangan, cobaan, dan hambatan, tetapi sampai hari ini Indonesia masih utuh menjadi negara kesatuan berdasarkan dasar negara dan way of life Pancasila. Sebaliknya, Yugoslavia yang ditinggalkan oleh Tito mempunyai kekuatan tentara yang besar. Tentara yang di sini akhirnya terpecah-pecah menjadi 9 negara kecil-kecil. Dan terjadi perang saudara yang terjadi yang sungguh luar biasa kejamnya, karena tidak mempunyai way of life, tidak mempunyai dasar negara sebagaimana Bung Karno mewariskan kepada kita. Sekali lagi kita patut bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh para founding fathers kita, Bung Karno terutama guru kita, guru ideologis yang telah mampu menggali pada pidato 1 Juninya dengan menamakan dan menyebutnya way of life itu adalah Pancasila. Sekarang menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankan, menjaga kemajuan itu berdasarkan pada nilai-nilai way of life yang sudah digali oleh guru kita, guru ideologis kita, Bung Karno, dan terbukti itu benar. Kalau kemudian sekarang ini kita belum mampu menciptakan kesejahteraan sebagaimana keadilan sebagaimana yang ada di dalam nilai-nilai dan ideologi itu, sekarang kita itu masih dalam proses ongoing, proses menuju. Karena cita-cita itu bersifat desolen, yang seharusnya untuk bisa menuju ke situ, maka kita harus berupaya dengan sekuat tenaga. Saya melihat satu-satunya kekuatan yang paling sulit untuk menjaga itu adalah organisasi kita yang kita yakini bersama, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan Gerakan Mahasiswa Nasional itu melahirkan alumni yang kita sebut persatuan alumni GPI. Kita memang melalui jalan kita masing-masing. Ada yang di partai politik, ada yang di ormas, ada yang di birokrasi, ada yang di berbagai sektor. Tapi marilah mulai sekarang kita menjadi satu organisasi, baik gerakan mahasiswanya maupun persatuan alumninya, kita solid untuk tetap bersama-sama menjaga apa yang sudah diharuskan oleh founding fathers. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sangat saya cintai, ada satu contoh, ada pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil, kita petik dari apa yang terjadi perdebatan-perdebatan di BPUPK maupun BPPK pada tahun-tahun awal kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Di situ ada nilai, ada moralitas, ada semangat, ada spirit yang telah kita dapat ambil dan kita pelajari, kita jadikan pedoman. Yang pertama, dari kacamata dan perspektif saya,
Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk bertoleransi. Sekarang kita lihat ada hambatan, ada tantangan bagaimana kita harus menumbuhkan toleransi. Yang kedua, ada nilai, ada spirit yang harus kita jadikan contoh, yaitu gotong royong. Kita bisa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang ini didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh The Founding Fathers, toleransi dan gotong royong. Mayoritas The Founding Fathers orang Jawa, mayoritas The Founding Fathers orang beragama Islam. Tapi kenapa mampu bersama-sama mempunyai perjanjian agung, kesepakatan agung? Karena toleransi. Kalau itu dibangun sekarang, saya yakin tidak akan terbentuk. Karena apa? Toleransi sekarang sudah menyusut. Dan kalau itu sekarang, maka tidak ada nilai gotong royong yang bersama-sama pengen mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi itu sudah dicontohkan. Oleh karena itu, di organisasi kita, mari kita bersama bangun soliditas berdasarkan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Setiap saat saya membaca WA grup kita yang selalu diupload Mas Ferdi, itu nilai gotong royongnya sudah menunjukkan kita itu bersama-sama mempunyai nilai spirit gotong royong yang luar biasa. Kemudian yang kedua juga toleransi. Kita bersama-sama di sini, teman-teman Nasrani, teman-teman Katolik, Kristen melakukan ibadah bersama. Tapi sekarang dalam perayaan Natal ini dihadiri tidak saja yang Nasrani, Kristen Katolik, tapi juga yang Muslim, ada yang dari Bali, Mas Bli itu tadi, DKPP, Hindu, dan ada yang Buddha juga hadir bersama-sama. Yang harus selalu kita perhatikan. Saya titip pesan pada teman-teman sekalian yang tersebar di seluruh Indonesia, mari kita berikan contoh, tunjukkan bahwa organisasi kita adalah organisasi yang penuh toleransi dan gotong royong untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi saya yakinnya ideologi yang dibangun, yang ditemukan oleh Soekarno adalah ideologi yang paling tepat dipraktekkan di Indonesia. Semestinya ideologi ini harus dipahami oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan bergaul dengan teman-teman hakim Mahkamah Konstitusi dari seluruh dunia yang setiap tahun rapat di Venesia. Itu saya menemukan bahwa nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang unggul dibandingkan oleh nilai-nilai yang lain yang dipraktekkan di negara-negara. Tapi Indonesia sebagai negara besar yang kaya akan semuanya itu pasti akan menemukan gangguannya, tidak hanya dalam arti berasal dari eksternal, tapi juga soliditas internal yang harus kita waspadai. Apalagi Bapak Ibu sekalian, situasi yang sekarang ini bahayanya tidak hanya bahaya dari ekstrem kanan, tidak hanya dari ekstrem kiri. Maaf, sekarang juga ada bahaya ideologi yang bersifat praksis, pragmatis. Saya kebetulan terakhir baru saja berkunjung ke Dubai, mengunjungi Dubai International Finance Court. Itu lembaga peradilan khusus Dubai yang paling modern.
yang mengadili perkara-perkara investasi. Tapi pada waktu acara santai, saya berkunjung ke hotel yang paling mewah di Dubai, Hotel Burj Al Arab. Di situ ada pantai yang sangat eksklusif yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Tapi di situ berbeda, di Dubai itu dasar agama Islamnya kuat. Tapi di lingkungan itu private, poolnya, pantainya yang sangat private, ternyata saya menemukan satu ideologi hedonisme yang sekarang tidak menjalar ke dunia, termasuk pengen masuk ke Indonesia. Ideologi itu adalah ideologi hedonisme konsumerisme. Saya menyaksikan di pantai itu, di kolam renang di situ, laki-laki ciuman dengan laki-laki, perempuan ciuman dengan perempuan. Itu terjadi. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Luar biasa, karena yang masuk di situ yang menganut sekali. Makan di situ per orang bayarnya 6 juta. Tapi saya pengen ngerti kayak apa sih, kayak begitu hidup, kayak begitu kayak luar biasa. Ya, dan itu betul-betul yang katanya orang modern, orang eksis hedonisme, itu kehidupan yang sangat modern. Tapi apakah itu cocok dengan budaya Indonesia? Budaya Indonesia, budaya yang disinari oleh sinar. Padahal itu di Dubai, negara Islam, tapi luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya titip pada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, mari kita jaga keluarga kita, masyarakat kita dari tantangan ideologi kanan, ideologi kiri, dan ideologi hedonisme. Sekarang menjalar ke mana-mana. Jadi tantangannya lebih berat daripada yang diperkirakan oleh Tuhan Fatis pada waktu menemukan ideologi Pancasila. Mohon maaf ini harus saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama solid untuk menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. Dan saya yakin di dalam dada kita masing-masing itu tertanam ideologi yang diwariskan dalam dada dan nilai Pancasila. Silahkan Bapak Ibu sekalian berada di jalan masing-masing, tetapi mempunyai tujuan visi misi yang sama sebagaimana yang ada di dalam konstitusi Republik Indonesia. Saya kira itu pesan dalam perayaan Natal ini. Sekali lagi selamat hari Natal, selamat tahun baru tahun 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meridhoi perjuangan kita, perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kebesaran dan kejayaan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Menang! Menang! Terima kasih.